Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi liabilitas jangka pendek pada perusahaan PT S Hardware Indonesia Tbk, Industri Property and Real Estate. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari Fatihatus Solihah dengan NIM 190803104011 dan yang kedua yaitu Nadia Intanur Fadila Arifin dengan NIM 190803104023 dan yang ketiga dari Salatul Maghfirah dengan NIM 190803104080. Pada kesempatan kali ini juga pemateri 1 yaitu Fatihatus Solihah dipersilahkan untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih moderator. Di sini kita dari kelompok 4 itu memilih PT AS Hardware Indonesia Tbk. PT AS Hardware Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan retail yang bergerak dalam bidang perlengkapan rumah dan produk gaya hidup. Untuk liabilitas jangka pendek PT AS Hardware Indonesia ini sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama ada utang bank jangka pendek, yang kedua ada utang usaha, kemudian yang ketiga ada uang muka pelanggan, selanjutnya ada liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, kemudian ada beban akrual, dan selanjutnya ada perpajakan. Untuk yang pertama kita akan membahas yang utang bank jangka pendek terlebih dahulu. Pada umumnya utang bank itu berada pada liabilitas jangka panjang, tetapi pada PT AS Hardware Indonesia utang bank mereka berada pada liabilitas jangka pendek. Kenapa? Karena pada waktu pelunasan utang bank tersebut tidak diperpanjang oleh PT AS Hardware Indonesia ini sendiri. Pada laporan keuangan PT AS Hardware Indonesia ini, total utang bank pada tahun 2018 yaitu sebesar 155.973.572 rupiah. Pada tahun 2019 itu masih belum ada. Next. Yang kemudian ada utang usaha. Utang usaha dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan masuk dan berdasarkan mata uang. Untuk utang usaha berdasarkan masuk yaitu terdiri dari pihak berelasi dan pihak ketiga. Persentase utang usaha konsinyasi pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 41,14% dan 27,94% dari total utang usaha. Jadi utang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga pada tahun 2018 sebesar 197.931.121.908 rupiah, dan pada tahun 2019 utang usahanya itu sebesar 177.559.419.530 rupiah. Jadi untuk utang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga berdasarkan masuk pada PT AS Hardware Indonesia ini pada tahun 2019 berkurang jika dilihat dari utang usaha pada tahun 2018. Kemudian next, untuk utang usaha berdasarkan mata uang akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Risalatul. Dipersilakan. Ya, di sini ada utang usaha kepada pihak ketiga, ini bisa ke luar negeri gitu. Jadi untuk nilainya bisa dirupiahkan. Pada tahun 2018 utang berdasarkan mata uang ini sebesar 197.936.121.908 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar 178.558.419.530 rupiah. Selanjutnya ada utang uang muka pelanggan. Utang ini yaitu dibayarkan oleh pelanggan untuk pembelian barang dagangan masing-masing, yang artinya kita pada saat kita membeli barang dagangan kita memberikan uang muka terlebih dahulu.
Di sini dicantumkan sebesar 58.134.538 rupiah, dan juga ada sebesar 71.429.231.328 rupiah. Di sini dicatat pada tanggal 31 Desember 2019 dan juga 2018. Selanjutnya ada liabilitas ini ada biaya angkut persediaan dan juga ada biaya sewa ruangan. Di sini juga dijelaskan bahwa uangnya sebesar 57.429 juta 64.413 rupiah, dan juga ada juga sebesar 44 juta 132.551 rupiah. Di sini juga dicatat pada 18. Next. Ada juga beban akrual. Beban akrual ini terdiri dari utang listrik, air, dan telepon, ekspedisi, sewa dan jasa pelayanan, royalti, jasa profesional, dan lain-lain. Total 55.211 juta 293.925 rupiah, dan pada tahun 2019 sebesar 57.805 juta 927.175 rupiah. Untuk yang terakhir ada perpajakan. Perpajakan ini terdiri dari pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka ini ada pajak penghasilan pada pasal 4 ayat 2 dan juga ada pasal 28 ayat A 2018. Untuk nominalnya 2018 sebesar 36.434.834.769 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar 36.257 juta 26.678 rupiah. Next. Selain ada pajak diterima di muka tadi, ada utang pajak di sini. Utang pajak ini pajak penghasilan pada pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 25, 26, 29, dan juga pasal 4 ayat 2, yang terakhir pasal 15. Di sini juga ada pajak pertambahan nilai, ada juga pajak pembangunan, PP 23. Dan juga ada entitas anak. Entitas anak ini ada pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26, dan juga pasal 4 ayat 2. Ada juga pajak pertambahan nilai PP 23. Untuk total utang pajak pada tahun 2018 127.597.166 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar 71.965.995.747 rupiah. Untuk yang terakhir ada manfaat beban pajak penghasilan. Pajak ini ada perusahaan tahun berjalan dan juga entitas anak tahun berjalan, penyesuaian pajak, dan juga ada pajak tangguhan yang terdiri dari perusahaan dan entitas anak. Untuk total pajak ini untuk 2018 sebesar minus 235.746.768 rupiah. Untuk tahun 2019 juga minus sebesar 243.397.781.734
Rp734. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri ketiga. Untuk pemateri ketiga dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan, di mana analisis laporan keuangan ini ada rasio. Nah, pengertian dari rasio sendiri yaitu angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain. Berdasarkan hubungan antara kedua hal tersebut, kita juga dapat menganalisis suatu kondisi keuangan. Nah, pada pengertian rasio dalam ilmu akuntansi berkaitan dengan keuangan, yaitu membandingkan angka pada laporan keuangan untuk menilai keadaan keuangan perusahaan. Nah, rasio juga dapat diketahui melalui laporan neraca atau laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi perusahaan. Untuk mengetahui rasio keuangan perusahaan, teknik yang digunakan dikenal sebagai metode analisis rasio keuangan, di mana analisis rasio keuangan itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas, dan rasio pasar. Pada rasio likuiditas ini, rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan. Nah, pada rasio ini, prinsipnya membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar. Jika jumlah aktiva lancar lebih besar daripada hutang lancar, maka makin lancar usaha dan pembayaran utang perusahaan. Nah, pada rasio ini terdapat rumus masing-masing dari pembagian rasio. Nah, untuk rasio lancar ini, cara untuk menghitungnya yaitu aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek triliun 409.540.864.816 rupiah dibagi dengan liabilitas jangka pendek dengan nominal 483.974.076.709 rupiah dan mendapatkan hasil atau total rasio lancar yaitu 9,11110961728 atau 9,11 kali. Nah, yang kedua yaitu ada rasio cepat, di mana rasio cepat ini dihitung dengan cara aset cepat dikurangi persediaan dan dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendeknya itu ada 483.974.076.709 rupiah dan dibagi dengan aset cepat dikurangi persediaan itu, dan totalnya yaitu total rasio cepatnya yaitu 3,82057041574 atau 3,82 kali. Kemudian ada rasio kas, di mana rasio kas ini perhitungan didapatkan dari kas dibagi liabilitas jangka pendek, di mana kasnya yaitu atau nominalnya triliun 221.141.182.784 rupiah dibagi dengan nominal liabilitas jangka pendek yaitu 483.974.076.709 rupiah dan mendapatkan hasil total rasio kas yaitu 2,3141901.962 atau 2,53 kali. Nah, yang terakhir yaitu ada aset cepat, di mana aset cepat ini diperoleh dari perhitungan aset lancar dikurangi persediaan dikurangi biaya dibayar di muka, di mana aset lancar tersebut mempunyai nominal 4.409.540.864.816 rupiah dikurangi dengan nominal persediaan yaitu 2.540.484.829.357 rupiah dan dikurangi dengan biaya dibayar di muka dengan nominal 218.898.375.546 rupiah sehingga mendapatkan hasil aset cepat yaitu sebesar 1.630.158.663.913 rupiah, di mana nominal-nominal dari aset lancar, persediaan, biaya dibayar di muka, liabilitas jangka pendek, kas, dan
aset cepat persediaan liabilitas jangka pendek itu didapatkan dari laporan keuangan pada tahun 2019 pada PTS Hardware Indonesia Tbk. Nah, itu yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai tentang liabilitas jangka pendek dan analisis laporan keuangan dari PTS Hardware Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.